Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama Mas Eko Oprek Official. Di sini saya akan membagikan alat untuk mengetes LED, baik itu LED lampu ataupun LED backlightnya untuk TV ya. Ini kebetulan bukan terputus sih, dipotong karena yang sebelah yang bagian kiri, yang bagian sini mati. Jadi saya buang, ini yang masih hidup. Jadi intinya ini sudah saya rakit karena amburadul atau ruwet ya. Amburadul atau ruwet di dalamnya ini ya, pendingin. Terus ini untuk komponen joltifnya. Terus ini untuk powernya. Jadi saya perjelas urutannya. Yang pertama ini listrik ya. Ini colokan listrik. Tapi sebelumnya gini, saya mohon maaf karena lama tidak ngonten atau tidak upload karena terjadi atau apa intinya saya baru ditinggal ayah saya. Jadi ayah saya meninggal dunia tepatnya hari Senin kemarin pagi jam 5. Jadi saya tidak bisa fokus untuk ngonten. Dan ini kebetulan kan ayah saya sudah 7 harinya, jadi ya agak leluasa walaupun ada capek-capeknya sedikit. Tapi demi saudaraku semuanya, ini baru saja selesai. Nah, yang pertama urutannya ini ya. Dan oke, kenapa saya ngomongnya atau bicaranya itu ngelantur atau ngalor ngidul ngetan ngulon putus-putus. Sejak saya sakit kemarin tahun 2023 itu saya kan pernah sakit stroke separuh ya, bagian kiri. Jadi untuk hari ini, untuk setelah 2023 itu tidak bisa maksimal ya, tidak bisa maksimal seperti sebelum sakit. Nah, yes, intinya kita doakan atau kita berdoa sama-sama buat ayah saya ya. Saya mohon doanya kepada saudaraku semuanya. Terus kita juga berdoa untuk kita sendiri, kita masing-masing, dan saling mendoakan semoga kita dalam keadaan sehat walafiat, panjang umur, sehat selalu. Intinya seperti itu. Nah, oke, kita lanjut. Yang pertama ini kabel listrik ya, kabel listrik masuk. Terus ini ada adaptor 5 volt ya. Adaptor 5 volt ini masih ada USB-nya ini. Nah, kelihatan ya. Masih ada USB female atau wedokane USB lah. Nah, ini saya pecah casingnya, terus saya masukkan sini. Ini 5 volt. Terus kemudian joltif ini saya eksperimen luar biasa, baru ketemu ini yang cocok ya. Nah, ini gambarnya. Jadi saya mempelajari, ini yang model ini belum maksimal. Kemudian saya coba lagi yang model ini
belum maksimal. Kemudian saya nyoba yang ini. Ini apa ini? Oh ya, saya nyoba yang ini juga belum maksimal. Kemudian intinya saya nyoba itu sudah banyak model, terus yang terakhir berhasil tuh yang ini. Nah, untuk komponen-komponennya hampir sama ya. Intinya 1K nya juga butuh, terus kapasitor juga butuh. Nah ini ya ini semuanya menggunakan bekas, kecuali yang TR32J itu baru, karena saya nggak punya bekasnya, intinya itu. Nah, untuk proses atau uji cobanya, ini saya menggunakan bekas. Nah, seperti ini contohnya. Ini kan trafo saya ambil, itu bekasnya saya pakai. Terus ini, nah kebetulan yang saya pakai ini trafonya untuk Joltif itu sama dengan ini ya, sama plug, sama persis. Nah, biar saudaraku semuanya nggak bingung, ini saya ini taruh sini. Terus kemudian ini uji coba yang kemarin tapi nggak maksimal. Maksudnya untuk keluarannya cuma sampai 76 atau 78 volt, nggak maksimal. Terus nah, menggunakan ini juga boleh, juga bisa trafonya ya. Nah, saya jelaskan ya. Bentar. Ini kaki dari bawah ya, dari bawah. Intinya untuk trafo Joltifnya ini yang satu kakinya 2, yang primer, salah. Oh benar, yang primer itu kakinya 2, yang sekunder itu kakinya 4. Ada ya, kakinya 4. Nah, ini yang modelnya seperti ini. Oke, kemudian nah, ini saya ambil duding ini ya, biar kelihatan. Jadi trafo itu, bentar, nggak fokus nih. Jadi trafo itu kita kok nggak fokus ya. Nanti akan saya ini ya, untuk transistor 32J itu kakinya ada 3 ya, 1 2 3 gitu aja ya, biar semua paham. 1 2 3. Yang kaki 1 itu kita solder ke sini, ya. Yang sekunder kumparan kedua. Ini kumparan 1, kumparan 2. Itu yang kaki 1 kita jumper ke kaki kumparan kedua sekunder. Nah, kemudian yang ujungnya lagi kita kasih R1 kilo ohm, terus kita masukkan ke kaki primer pertama ya. Kemudian kita masukkan atau kita jumper lagi ke ini ya, dari kaki ketiga itu kita kasih kapasitor dengan ukuran 680 ohm 25 volt ya, 680 ohm 25 volt. Kemudian
ini yang bagian negatif, ini yang bagian positif ya. Tadi yang dari kaki primer itu kita jumper lagi ke positif kapasitor. Itu untuk catuin ya. Ini untuk catuin negatif. Nah, oh ini terbalik nih. Ini yang positif. Ini yang positif, ini yang negatif. Ya. Jadi kapasitornya positif disolder dengan kaki nomor 3, terus negatif kita jumper dengan primer ke negatif in. Ya, ini nanti dimasukkan tegangan 5 volt ya. 5 volt. Kemudian yang kaki positif itu kaki transistor nomor 3 itu langsung ke positif. Nah, kemudian yang tadi primer itu yang ujung satunya kan kosong, masih kosong, itu kita jumper ke kaki nomor 2. Ya. Sudah selesai, begitu aja. Nah, untuk outputnya ini tegangan tinggi. Kalau nggak percaya, ketika ini dimasukin tegangan 5 volt, ini coba dipegang. Jadi intinya jangan percaya dengan saya, percaya dengan yang maha kuasa ya. Saya hanya menyampaikan apa yang sebenarnya. Jadi dipegang aja nanti. Maksudnya apa ya? Sambil ngetes apakah alat ini bekerja atau tidak. Nah, itu ini dimasukin 5 volt, terus di sini dipegang. Kalau terjadi setruman atau kita tersetrum, berarti kita berhasil. Ya, seperti itu ya. Terus kemudian keluaran dari ini, bentar, kayaknya kurang ini ya bukunya. Ini selesai ya. Ya, nanti kita kerjakan setelah tegangan tinggi ini. Nah, segini. Nah, setelah tegangan tinggi ini bikin trafo ya. Tadi gini. Ya, untuk tegangan tinggi ini kita kasih ini, saudaraku ngerti nggak yang model gini namanya apa? Dioda. Ini dikasih, saya percobaan kasih 1 ampere, 2 ampere, 3 ampere, dan yang paling maksimal itu 3 ampere. 3 ampere. Kemudian dari sini ini dikasih apa namanya, kapasitor ya. Kapasitor di sini min, di sini plus. Ini ukurannya 2000 berapa kemarin ya, 470 kalau nggak salah, 470 mikro, 450 volt ya. Ini di pasaran tidak ada, tapi di online ada. Silahkan beli online. Ini kemarin saya beli, atau kemarin saya nggak beli sih. Bentar. Kalau bentar. Saya carikan dulu. Ini ya. Saya kemarin dapat di ini. Ini bekasnya adaptor. Ini sudah terbakar, nggak terpakai. Saya ambilkan di adaptor. Terus posisinya di sini. Ini di adaptor berapa volt ini? 12 volt ya. Ini 12 volt.
dan di situ terdapat kapasitor 410 mikro 450 volt. Oke. Ya, sebentar. Kemudian untuk positifnya ini, untuk positif ini seperti ini. Untuk positifnya ini kita gabung ke sini. Sini ya. Nah, kita gabung ke sini. Nah, jadi ini untuk output min out. Ini untuk output plus. Udah jelas ya? Ya udah, cukup seperti itu aja. Hasil eksperimen sendiri dan hasilnya maksimal. Ini pengukuran terakhir, pengukuran saya outputnya bisa mencapai 260 volt DC ya, 260 volt DC. Nah, setelah itu selesai, di sini kan ada ini apa namanya, voltase display ya. Voltase display itu kakinya 3 ya, kakinya 3, positif, negatif, sama probe untuk sensor voltase. Jadi untuk kabelnya kan warna merah, hitam, sama putih ya, dan ini kapasitas digital level, digital apa namanya, monitor digital lah, voltmeter ya. Untuk voltmeternya ini kapasitas 0 sampai 500 volt. Cari di online, harganya 30 kalau nggak salah ya, 0 sampai 500. Kalau pakai yang 0 sampai 100 itu nanti akan muncul tulisan E atau error. Saya sudah uji coba. Jadi kenapa Pak Eko, Mas Eko, kenapa pas waktu bikinnya nggak di video? Kalau saya video semuanya, wah, panjang kali lebar Mas, saudaraku semuanya, Bapak, Ibu, Adik. Jadi ini saya bikin sudah jadi dan terbukti, baru saya bikin videonya ya. Kalau jenengan minta saudaraku apa minta untuk dalamnya ini, jenenganku malah bingung ya, malah bingung karena saya pakai jumper gitu dan hasilnya seperti ini tadi ya. Ini ya, nah, hilang jumpernya seperti tadi. Nah, terus tadi ya, untuk level voltase itu untuk negatif ini negatif ini ya. Negatif ini kita jumper ke ini ya, negatif adaptor ya. Ini negatif ini kita jumper ke negatif adaptor. Sudah jelas ya. Nah, terus untuk yang positif, ini kan kabelnya ini display 0 sampai 500 volt. Ini kabelnya ada 3 itu hitam, merah, sama putih. Nah, yang hitam ini kita jumperkan ke sini. Nah, jadi satu sini. Terus yang ini hitam main plus sensor. Yang positif itu kita masukkan ke positif adaptor. Nah, jelas ya, kan 5 volt. Terus untuk sensor itu positif ini di sini dikasih kapasitor ya. Kasih kapasitor dengan ukuran 1K 2 watt. Ya, ini kenapa 1K 2 watt? Karena saya pakai 1 watt itu untuk pengukurannya tidak maksimal.
Jadi saya menggunakan yang 2 watt. Kemudian ini masuk ke sense. Sensenya ke sini. Baru ini kabel probe putih sama hitam ini ya. Ini ya, ini sama ini probe putih sama hitam. Begitu. Dan sekarang waktunya uji coba. Ini saya masukkan ke colokan ya. Nah, dia kebaca ya 260 berapa itu enggak, 268 ya, 270 volt ya. Yang di awal saya bilang 260 ya, kurang lebih disitulah ya. Berarti kan di atas tegangan PLN ya. Kalau tegangan PLN 220. Tapi nyetrum enggak bang? Mas Eko nyetrum enggak? Ini saya pegang loh, enggak nyetrum. Terus bagian sini juga enggak nyetrum. Tapi kalau ini hitam sama merah sampean pegang, yo keri-keri penak loh ya, keri-keri penak, tapi enggak sampai jingkat kayak kita pegang PLN. Nah seperti itu. Nah ini ya 200, berhenti di angka 271. Nah kemudian kita coba ini, kita lihat untuk positifnya. Bentar. Ini ya, ini kita mulai dari sini aja. Kok ribet menomarai kameranya orang yang sinyek ke ini ya, biar kelihatan. Nah berapa itu? 3,3. Ini lampu menyala. Ini saya cabut, dia kembali lagi ya, naik terus. Nah ini kita tempel lagi, menyala, kita lihat 3,3. Artinya apa? Artinya LED yang ada di sini itu voltasenya 3,3 atau 3,6 lah ya, seperti itu. Nah untuk, bentar saya cari yang lampunya banyak ya, biar saudaraku ini lampunya oke. Kebetulan yang mati lampu sudah saya potong semua. Ini tinggal coba ini, tapi ya modanya seperti ini. Bentar saya minta tolong ke istri saya untuk pegang HP lah. Dek, bentar. Karena kalau satu tangan satunya pegang HP, terus yang satunya ngecek ya repot. Coba minta tolong, agak dekat tadi. Nah ini dipegang nggak apa-apa, ini saya pegang loh, ini saya pegang loh, nggak kesetrum, nggak, karena ini saya pegang, lepas terus pegang yang ini. Kalau ini jenengan pegang bareng-bareng ya coba aja sendirilah, karena saya tidak mau kaget. Nah kelihatan ya, nih saya coba untuk LED-nya ini. Nah di sini untuk LED-nya terbaca 3,5. Terus 2 LED 5,9, 3 LED 8,3, 3, bentar
4 LED 10,9. Ya, ini 4 LED ya. Videonya nih. Ini 4 LED. Jadi terbaca ini 4 LED. Ini 4 LED terbaca 10,7. Nah, ini selesai. Kita coba untuk yang LED mati gimana? Oke, yang ini ya, kita coba. Ini nyala 3,3, ini nyala 5,9, ini enggak nyala. Yang mati mana? Ini yang kacanya sudah saya ambil, ini mati. Kalau enggak, ini saya coba LED satu yang mati ini enggak bisa, karena dia mati. Seharusnya seperti ini, tapi yang sini enggak bisa. Oke, terus kemudian untuk apa namanya ini, LED lampu yang enggak ada contohnya. Ini kita coba untuk satu LED ya. Nah, itu nyala ya. Jadi ora kobong. Padahal tadi tegangannya berapa? 270. Bayangkan kalau 270 itu dari tegang 270 itu masuk ke LED yang dia voltasenya 3, berapa tadi? Ya, pertama LED kobong. Yang kedua kitanya hangus karena mungkin aduh. Nah, ini kaget ya. Coba aja sendirilah. Ini beneran. Saran saya jangan sampai pegang ini positif dan negatif. Tapi kalau cuma dipegang satu aman. Nah, ini 3,6. Terus 2 LED 6,2 ya. Intinya ini untuk nyoba semuanya bisa. Kita coba. Nah, ini LED nyala semua. Ya. LED nyala semua, terbaca 75,6. Kalau 2 LED berapa? Oh, ini berapa ini? 1 2 3 4 5 6. 6 LED itu 18,4. Jadi intinya saya berhasil membuat alat ini, makanya saya bikin video untuk ilmu panjenengan semuanya ya. Untuk ilmu, misalkan mau membuat seperti ini ya, ini hasilnya yang menggunakan metode atau uji coba terakhir saya dan berhasil. Oke, kalau untuk apa namanya lampu pijar gimana? Saya belum nyoba ya. Saya belum nyoba. Sekarang ini mumpung ada ini karena mumpung ada. Saya enggak tahu. Ini aslinya untuk 12 volt. Saya coba pakai ini. Nah, tetap menyala ya. Tetap menyala. Terbaca 8,5. Ini seharusnya pakai aki. Ini ada aki nih. Aki 12 volt. Nah, itu aki 12 volt menyala terang ya. Kenapa tidak sama dengan ini tadi cuma 8,5? Karena ini alat untuk ngetes ya, bukan alat untuk menyalakan. Alat untuk ngetes, bukan alat untuk menyalakan. Intinya seperti itu. Jadi ya
ya seperti itu. Nah, oke. Terima kasih sebelumnya. Dari saya cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.